Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Mari kita belajar bersama bab 8, pecahan. Kita fokuskan pada materi pecahan yang senilai. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 127 sampai 131 untuk siswa kelas 5. Ayo tuangkan jus jeruk dalam kotak pengukur pecahan di bawah ini. Kita perhatikan ini adalah batas volume dari jus jeruk. Kalau kita perhatikan kertas yang berwarna merah ini adalah batas volume jeruk, menandakan bahwa pecahannya adalah setengah. Kalau 1/3 ini tidak pas pada batas dari 1/3. Namun di 1/4 kalau kita perhatikan sama dengan yang 1/4. Kalau bagian dari 1/4 ini bagiannya adalah volume jeruk dengan pecahannya 2/4. Kalau dituangkan di sini ada 1/6. Ini adalah batas 1/6 jus jeruknya. Sehingga kalau pecahannya dapat dikatakan 3 bagian 3/6. Ada setengah liter jus jeruk dalam kotak pengukur pecahan. Jika kamu menggambar garis pembagi seperti di bawah ini, berapakah kuantitas yang akan ditunjukkan? Ayo gunakan pecahan untuk menunjukkan kuantitas jus tersebut. Kita perhatikan ini. Kalau kita asir ini adalah jus jeruknya, maka penulisan pecahannya yaitu 1 bagian dari 2 kotak atau 1/2 liter. Kita tuangkan ke tempat yang lain. Ini adalah jumlah jus jeruknya. Terdapat 2 bagian dari 4 kotak, maka penulisan pecahannya yaitu 2/4 liter. Kalau dituangkan kembali ke wadah yang lain, misalkan ini adalah 3 bagian yang berisi jus jeruk dari 6, sehingga pecahannya ditulis 3/6 liter. Kamu dapat menunjukkan jumlah yang sama dari jus jeruk dengan banyak cara yang berbeda-beda dalam pecahan. Misalkan ini adalah jumlah jus jeruknya ada 4 bagian, maka ditulis 4 dari semua kotak yaitu 8. Misalkan tempat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak dari semuanya yaitu 10. Maka dapat dikatakan 5/10 liter. Misalkan wadah ini adalah jumlah jus jeruknya. Kita hitung bagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bisa ditulis 6 per semua kotak ini yaitu ada 12. Maka dapat dikatakan 6/12 liter. Nomor 1. Ayo eksplorasi pecahan yang senilai menggunakan garis bilangan berikut. Antara 0 sampai 1 ada setengah. Yang di bawahnya 1/3. 1/4, 1/5, 1/6, sampai di sini 1/14. Kalau kita bagi 2 seperti ini, ternyata setengah itu sama dengan, karena di sini ada bagiannya, maka sama dengan 1/4, namun ada 2 bagiannya atau dapat ditulis 2/4. Yang sama pula di sini untuk 1/6. Bagiannya ada 1, 2, 3. Maka dapat ditulis 3/6. Untuk 8, 1, 2, 3, 4. Maka dapat ditulis 4/8. Untuk 10, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ditulis 5/10. Untuk 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dapat ditulis 6/12.
Untuk 14 ada bagiannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 14. Maka ini bisa ditulis setengah itu atau 1 per 2 sama dengan atau senilai dengan 2 per 4, senilai dengan 3 per 6, sama dengan 4 per 8, sama dengan 5 per 10, sama dengan 6 per 12, sama dengan 7 per 14. Misalkan kita lanjut ke untuk 1 per 3. Yang sama senilai dengan 1 per 3 yaitu, kita perhatikan ulang, di sini ada 1 per 6 melewati sekat ini. Maka 1 per 3 itu sama dengan, kita perhatikan untuk 1 per 6 ada 1, 2. Maka dapat ditulis 2 per 6. Kita perhatikan kembali untuk 9 melewati sekat ini, sehingga kita hitung 1, 2, 3. Maka dapat ditulis 3 per 9. Kita perhatikan yang 12. Kita hitung bagiannya 1, 2, 3, 4. Maka dapat ditulis 4 per 12. Sehingga dari sini dapat disimpulkan 1 per 3 itu senilai dengan 2 per 6 sama dengan 3 per 9 sama dengan 4 per 12. Silahkan kalian eksplor sendiri untuk 1 per 4 dengan cara menggaris seperti ini. Carilah yang sama dengan atau senilai dengan 1 per 4. Begitu pula untuk 1 per 5. Dan seterusnya. Nomor 1. Ayo temukan pecahan yang senilai dengan 1 per 2. Telah kita bahas tadi, jika kita menggunakan garis bilangan, yang segaris dengan 1 per 2 yaitu 1 per 4. Ini ada 1, 2 bagian, maka dapat ditulis 2 per 4. Untuk 1 per 6, kita hitung di sini 1, 2, 3. Maka dapat ditulis 3 per 6. Untuk per 8, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Maka 4 per 8. Untuk per 10, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 10. Kalau 6 kita perhatikan per 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 12. Sedangkan per 14 kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7 per 14. Ini adalah pecahan senilai dari 1 per 2. Nomor 2. Ayo temukan pecahan yang senilai dengan 1 per 3. Dengan menggunakan garis bilangan ini, 1 per 3 ini kita garis seperti ini. Untuk 1 per 6, ada bagiannya yaitu 1, 2. Maka dapat ditulis 2 per 6. Sedangkan yang 3 bagian kita perhatikan untuk 1 per 9 ada 1, 2, 3. Maka dapat ditulis 3 per 9. Sedangkan untuk 1 per 12 kita hitung bagiannya 1, 2, 3, 4. Maka dapat ditulis 4 per 12. Nomor 3. Bilangan berapakah yang dikalikan dengan masing-masing penyebut dan pembilang dari pecahan 1 per 2 dalam masalah 1. Jika kita menggunakan garis bilangan, ini akan memerlukan waktu yang lama. Cara yang lebih mudah yaitu dengan cara mengalikan. Contohnya, 1 ini kalau dikalikan dengan 2, sama dengan 2, maka yang di bawah penyebutnya dikalikan dengan 2. 2 kali 2, 4. Jika 1 kita kalikan dengan 3, sama dengan 3, maka 2 ini dikalikan dengan 3, sama dengan 6. Jika 1 dikalikan dengan 4, sama dengan 4, maka 2 ini kita kalikan dengan 4 sama dengan 8. Jika 1 dikalikan dengan 5,
sama dengan 5, maka 2 ini kita kalikan dengan 5, 2 kali 5, 10. Jika 1 dikalikan dengan 6, sama dengan 6, maka 2 dikalikan dengan 6, sama dengan 12. Maka ini adalah pecahan senilai dari 1/2. Nomor 4, bilangan berapakah yang dikalikan dengan masing-masing penyebut dan pembilang dari pecahan 1/3 dalam masalah 2? Jika 1 kita kalikan dengan 2 sama dengan 2, maka 3 ini kita kalikan dengan 2, 3 kali 2, 6. Jika 1 dikalikan dengan 3 sama dengan 3, maka 3 kali 3, 9. Jika 1 dikalikan dengan 4 sama dengan 4, 3 dikalikan dengan 4, 12. Maka ini adalah pecahan senilai dari 1/3. Latihan, ayo tulislah 4 pecahan yang senilai dengan 1/4. Kalau kita menggunakan garis bilangan akan kesulitan, jadi ini kemampuannya terbatas. Dengan cara menggaris pada 1/4. Kita perhatikan yang garis ini melewati pada batas-batas di setiap garis bilangan, yaitu akan melewati 1/8, 1/12. Jadi terbatas pada 2 ini, padahal yang di sini disuruh untuk menuliskan 4 pecahan yang senilai. Jika kita menggunakan gambar seperti ini, 1 buah kotak dibagi menjadi 4. Ini diberi warna merah sehingga menjadi 1/4. Kalau persegi panjang ini kita bagi 2 sehingga menjadi 8 kotak. Maka kotak yang diakhir adalah 2 buah, maka pecahannya disebut dengan 2/8. Kita buat kotak kembali, namun kita bagi menjadi 3 bagian, sehingga di sini ada 12 kotak. Kotak yang diakhir adalah 3, maka pecahannya disebut dengan 3/12. Kita buat kotak yang lain, kita bagi menjadi 4 bagian, sehingga semua kotak ada 1, 2, 3, 4, ke bawah 4, 16 kotak. Yang diakhir adalah 4 kotak. Maka pecahannya menjadi 4/16. Kita buat kembali sebuah kotak, kita bagi menjadi 5 bagian. Sehingga semua ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali ke bawah 1, 2, 3, 4. 20 kotak. Kotak yang diakhir yang di bawah yaitu ada 5 buah kotak. Maka pecahannya adalah 5/20. Dari alat peraga gambar ini, maka 1/4 dapat ditulis menjadi senilai dengan 2/8 sama dengan 3/12 sama dengan 4/16 sama dengan 5/20. Inilah kelemahan kalau kita menggunakan media gambar atau garis bilangan. Kita harus membuat garis bilangannya dan gambar. Jika kita mengalihkan langsung, 1/4 kita kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. 4 dikali 2, 8. Kita kalikan dengan 3. 1 kali 3, 3. 4 kalikan 3, 12. Sama dengan kita kalikan dengan 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. Kita kalikan dengan 5. 1 kali 5, 5. 4 kali 5, 20. Maka ini adalah 4 pecahan yang senilai. Demikian pembelajaran pecahan yang senilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.